Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di sini kami akan membahas materi mengenai kebijakan moneter. Sebelum memasuki pembahasan, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Citra Maharani selaku moderator, adapun rekan lainnya Dela Ramadhani, Ervina Edilia, dan Muhammad Rafi. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh, atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar, bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Perlukah kebijakan moneter? Kebijakan moneter diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pengendalian inflasi. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai perdebatan tentang rules versus discretion. Kontroversi tersebut bermula dari perbedaan cara pandang atau paradigma di antara aliran klasik mengenai penemuan inflasi atau melalui teori kuantitas uang yaitu MV sama dengan PT, dan aliran Keynes mengenai penentuan output melalui model ISLM. Kedua aliran ini berbeda dalam hal harga atau inflasi. Aliran klasik menganggap bahwa perkembangan harga sangat fleksibel dan inflasi terkendali hanya karena bertambahnya JUB. Untuk alasan itu, maka kebijakan moneter harus dilaksanakan secara ketat mengikuti suatu aturan atau rules yang secara konsisten diikuti. Misalnya, jika bank sentral ingin menjaga inflasi pada tingkat 5% per tahun, maka bank sentral harus menjaga pertumbuhan JUB sebesar 5% per tahun. Sebaliknya, aliran Keynes berpandangan dan menganggap bahwa perkembangan harga sangat kaku atau rigid, dan inflasi terjadi bukan karena bertambahnya jumlah uang melebihi jumlah barang, tapi lebih disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Untuk alasan itu, kebijakan moneter diarahkan untuk menjamin terjadi keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, kebijakan moneter harus dijalankan secara bijaksana atau discretion sesuai dengan perkembangan yang ada. Selanjutnya yaitu perbedaan di antara kedua aliran tersebut mendekati titik temu bahwa pengaruh JUB terhadap pertumbuhan ekonomi atau output hanya berlaku dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, uang tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi atau uang bersifat netral. Kalaupun dipaksakan, maka kenaikan JUB akhirnya hanya akan mendorong kenaikan harga inflasi. Dalam pendekatan rules atau rules-based policy, maka implementasi kebijakan moneter mengacu pada suatu aturan baku yang diumumkan kepada publik yang merupakan komitmen bank sentral untuk mencapai target nominal tertentu, atau dilakukan dengan cara merespon kondisi yang sedang dihadapi yang telah diperhitungkan pada saat perumusan kebijakan. Taylor pada tahun 1996 menjelaskan bahwa perilaku pendekatan rules-based policy adalah sistematis. Artinya pendekatan rules-based policy berdasarkan metodologi dan perencanaan, bukan berdasarkan langkah yang bersifat kasual dan acak. Salah satu contoh rules adalah proposal yang diajukan oleh Friedman dalam Berankit LL 1995/5 yang menganjurkan agar kebijakan moneter didasarkan pada pertumbuhan jumlah uang beredar yang konstan atau the constant money growth rule. Di Indonesia, diskusi mengenai pilihan antara rules dan discretion pernah dikemukakan Boydiono tahun 1998 bahwa sesuatu reaction function yang didasarkan pada simple rules hanya ada dalam laboratorium mental para ekonom. Dalam praktiknya, pilihannya bukan antara rules atau discretion, tetapi yang penting adalah kombinasi di antara keduanya, yaitu antara rules cum discretion dan discretion cum rules, artinya kombinasi antara rules dan discretion, yang lebih banyak rulesnya atau yang lebih banyak porsi discretionnya.
Baiklah, selanjutnya memasuki materi yaitu perdebatan monetarisme vs Keynesianisme. Monetarisme menjadi terkenal pada tahun 1970-an. Pada tahun 1979, ketika inflasi AS mencapai puncaknya pada angka 20%, The Fed mengubah strategi operasinya untuk mencerminkan teori monetaris. Namun monetarisme memudar pada dekade-dekade berikutnya karena kemampuannya menjelaskan perekonomian AS yang tampaknya berkurang. Namun demikian, beberapa wawasan yang dibawa oleh kaum monetaris dalam analisis ekonomi telah diadopsi oleh para ekonom non-monetaris. Teori kuantitas adalah dasar dari beberapa prinsip dan resep utama monetarisme. Netralitas moneter jangka panjang, yaitu peningkatan persediaan uang akan diikuti oleh peningkatan tingkat harga umum dalam jangka panjang, tanpa dampak pada faktor real seperti konsumsi atau output. Non-netralitas moneter jangka pendek, yaitu peningkatan persediaan uang memiliki dampak sementara terhadap output real atau PDB dan lapangan kerja dalam jangka pendek, karena upah dan harga memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian. Dalam istilah ekonom, keduanya bersifat kaku. Aturan pertumbuhan uang yang konstan. Freeman yang meninggal pada tahun 2006 mengusulkan aturan moneter tetap yang menyatakan bahwa The Fed harus menargetkan tingkat pertumbuhan uang agar sama dengan tingkat pertumbuhan PDB real dan membiarkan tingkat harga tidak berubah. Jika perekonomian diperkirakan tumbuh sebesar 2% pada tahun tertentu, The Fed harus mengizinkan jumlah uang beredar meningkat sebesar 2%. The Fed harus terikat pada aturan tetap dalam menjalankan kebijakan moneter karena kekuasaan diskresi dapat mengganggu stabilitas perekonomian. Fleksibilitas suku bunga. Aturan pertumbuhan uang dimasukkan agar suku bunga yang mempengaruhi biaya kredit menjadi fleksibel sehingga peminjam dan pemberi pinjaman dapat memperhitungkan ekspektasi inflasi serta variasi suku bunga real. Banyak penganut monetaris juga percaya bahwa pasar pada dasarnya stabil tanpa adanya fluktuasi besar yang tidak terduga dalam jumlah uang beredar. Mereka juga menegaskan bahwa intervensi pemerintah seringkali lebih menggoyahkan perekonomian daripada membantunya. Kaum monetaris juga percaya bahwa tidak ada trade-off jangka panjang antara inflasi dan pengangguran karena perekonomian berada pada keseimbangan jangka panjang pada tingkat output lapangan kerja penuh. Pada September 2013, ekonomi telah diadopsi oleh para ekonomi non-monetaris. Teori kuantitas adalah dasar dari beberapa prinsip dan resep utama monetarisme. Yang pertama itu adalah netralitas moneter jangka panjang. Peningkatan persediaan uang akan diikuti oleh peningkat tingkat harga umum dalam jangka panjang, tanpa dampak pada faktor real seperti konsumsi atau output. Yang kedua, non-netralitas moneter jangka pendek. Peningkatan persediaan uang memiliki dampak sementara terhadap output real atau PDB dan lapangan kerja dalam jangka pendek karena upah dan harga memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian atau dalam istilah ekonomi keduanya bersifat kaku. Kerangka kerja kebijakan moneter. Kerangka kerja kebijakan moneter adalah strategi dan sasaran yang digunakan untuk mengendalikan moneter. Kebijakan moneter dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen seperti operasi pasar terbuka, diskonto, dan cadangan kas negara. Kerangka kerja kebijakan moneter di Indonesia. Di Indonesia, BI menggunakan suku bunga pasar uang antara Bank PUAB sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. BI melakukan operasi moneter untuk menjaga stabilitas suku bunga PUAB. BI melakukan operasi pasar terbuka untuk mengurangi volatilitas suku bunga PUAB. BI juga menyediakan dana rupiah kepada bank melalui lending facilities. Kerangka kerja kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter dalam Islam bertujuan memelihara perputaran sumber daya ekonomi. Dalam kebijakan moneter Islam tidak ada suku bunga dalam ekonomi. Kebijakan moneter Islam bertujuan mengurangi kesenjangan antara sektor real dan moneter. Tantangan kebijakan moneter. Pencapaian sasaran kebijakan moneter seringkali bersifat kontradiktif, misalnya mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesepakatan kerja tanpa meningkatkan harga, sehingga stabilitas ekonomi makro tidak optimal.
Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Mengapa perlu koordinasi? Terlalu bergantung pada suatu kebijakan dapat menyebabkan distorsi perekonomian. Kebijakan fiskal yang ekspansif tanpa penyesuaian moneter dapat memicu inflasi. Kebijakan moneter yang restriktif tanpa dukungan fiskal dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Contoh koordinasi kebijakan moneter dan fiskal, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berkoordinasi dalam rencana penerbitan surat berharga negara dan operasi moneter. Pemerintah Indonesia merespons krisis keuangan global tahun 2008 dengan paket stimulus fiskal dan penyesuaian kebijakan suku bunga moneter. Tujuan kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter bertujuan menjaga stabilitas harga. Kebijakan fiskal bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi seperti sektor manufaktur, pariwisata, dan digital. Operasi kebijakan moneter Bank Indonesia. Operasi moneter Bank Indonesia adalah kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan moneter seperti mengendalikan moneter dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Operasi moneter dapat dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Bank Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan operasi moneter, diantaranya mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas, mendorong aliran masuk modal asing, berkoordinasi erat dengan kebijakan fiskal pemerintah. Bank Indonesia juga menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter seperti kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas negara, kebijakan pinjaman selektif, kebijakan imbauan moral, giro wajib minimum, fasilitas likuiditas Bank Indonesia, intervensi mata uang, kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia memiliki tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.